Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa zamal azaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sepanjang malam gemuruh kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang bersahutan menggetarkan hati, menyentuh kalbu jiwa-jiwa yang beriman. Lalu pagi ini dengan penuh kebersamaan, walau dalam perbedaan, ada yang datang berjalan kaki, memakai kendaraan, berjalan cepat, atau memakai tongkat. Laki-laki dan perempuan, tua, muda, yang sedih atau gembira, semua datang untuk berjamaah bersama di hamparan bumi Allah, menghidupkan sunnah sebagai bukti rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, di mana di dalamnya ada beberapa kejadian besar dalam sejarah Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, yang pertama, Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 1 Dzulhijjah, setelah sekian ratus tahun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Yang kedua, doa Nabiullah Yunus alaihissalam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari perut ikan nun pada hari kedua bulan Dzulhijjah, di mana Nabi Yunus atas keputusasaannya berdakwah
menghindar dari umatnya, lalu menepi ke pantai. Ternyata di sana dimakan oleh ikan dan merasa kegelapan di dalam perut ikan itu. Lantas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Maka pada tanggal 2 Zulhijjah Allah keluarkan beliau dari kegelapan perut ikan. Pada hari ketiga bulan Zulhijjah, doanya Nabiullah Zakaria alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Nabiullah Zakaria sampai usia 100 tahun belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa berdoa dan bermunajat untuk melanjutkan perjuangan beliau menegakkan kalimat tauhid. Maka doa Nabi Zakaria itu dikabulkan pada tanggal 3 bulan Zulhijjah. Maka lahirlah putra beliau yang bernama Yahya alaihissalam. Pada bulan ini pula, yakni pada tanggal 4 Zulhijjah, Nabiullah Isa alaihissalam dilahirkan. Dan pada tanggal yang kelima, Nabiullah Musa alaihissalam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Musa dihadirkan ke alam dunia untuk menghadapi manusia yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Fir'aun. Diberikan ilmu, diberikan kekayaan, namun penuh dengan kesombongan. Bahkan dirinya menganggap sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Maka dilahirkanlah Nabi Musa alaihissalam pada tanggal 5 bulan Zulhijjah dengan berpegang teguh kepada tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keangkuhan dan kesombongan sebesar apapun dikalahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di tanggal 6 bulan Zulhijjah adalah dimenangkannya para Rasul Allah dari segala tantangan dalam perjuangan menegakkan kalimat tauhid. Salah satu contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau menghadapi raja yang sombong dan bengis juga bernama Raja Namrud. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim dalam menegakkan tauhidnya dibakar oleh Raja Namrud. Namun dengan izin Allah, Allah katakan kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah terjadi pada tanggal 6 bulan Zulhijjah. Pada tanggal 7 bulan Zulhijjah ditutupnya pintu neraka, yang artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita semua umatnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Diperingan oleh Allah melaksanakan kebaikan-kebaikan di tanggal 7 bulan Zulhijjah. Itulah tanda bahwa pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada tanggal 8 Zulhijjah adalah hari Tarwiyah, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam malamnya diberikan perintah oleh Allah melalui mimpinya, yaitu menyembelih putranya. Karena keraguan-raguan beliau, maka pada tanggal 8 disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Dan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah yang sering kita pahami dan kita sebut dengan Hari Arafah, hari di mana kita mengetahui dan meyakini diri kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kejadian yang besar yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam adalah sejarah ketaatan atau ketakwaan seorang Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya
yang kita peringati pada hari ini. Dalam kehidupan ini seringkali harta bisa membuat manusia lupa pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Seringkali pangkat, jabatan dan kedudukan menjadikan manusia semakin jauh dari zat yang memberi dan mengambil pangkat dan jabatan. Namun yang paling banyak kita jumpai adalah kecintaan seseorang terhadap istri dan anaknya mampu mengurangi kecintaan dan ibadahnya kepada Allah Rabbul Izzati. Dikisahkan sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat dermawan. Ia biasa menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta fi sabilillah. Banyak orang yang terdetak kagum, bahkan para malaikat pun mengagumi atas perilaku Ibrahim alaihissalam. Melihat dan mendengar kekaguman tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kalau saja aku punya anak dan Allah meminta agar aku mengorbankannya, maka niscaya akan aku korbankan dia. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Pada malam Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, Allah menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi diperintah, penuhilah nazarmu, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Waktu itu Nabi Ibrahim belum yakin dan masih berpikir, apakah perintah itu datang dari Allah atau hanya dari setan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangganya. Ya tarawa Ibrahim ahuwa minallah am minas syaitan, yang akhirnya kita dengar dengan Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Dalam hadis Nabi dinyatakan, man shomahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Barang siapa berpuasa pada hari Tarwiyah, maka dia akan mendapat pahala yang besar, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesokan harinya pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Arafa Ibrahim annahu minallah. Yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mimpi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanggal 9 Zulhijjah kita sebut Yaum Arafah. Dalam hadis Nabi disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, barang siapa mau berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Alhamdulillah bagi kita yang telah melaksanakannya, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum melaksanakannya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu bulan Zulhijjah tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada malam ketiganya Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan impian yang sama. Maka beliau bertekad untuk memenuhi nazarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Maka pada hari pelaksanaannya disebut dengan Yaumun Nahr, hari pelaksanaan penyembelihan. Kisah kurban penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya
inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang hebat. Orang hebat adalah orang yang cerdas, orang yang sabar, dan orang yang kreatif serta inovatif. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya iblis selamanya tidak akan pernah diam. Melihat manusia akan melaksanakan ibadah, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka satu persatu dari keluarga mulia ini digodanya. Mulai dari Ibrahim alaihissalam sebagai kepala keluarga, Siti Hajar sebagai ibu rumah tangga, lalu Ismail sebagai anggota keluarga, terakhir pun tak luput dari godaannya. Benteng ketakwaan dan kesolihan yang kokoh dari seluruh anggota keluarga ini tak mampu dikoyak oleh iblis laknatullah alaih. Sungguh pelajaran yang sempurna dari Allah bahwa setiap keluarga muslim pasti akan mendapatkan godaan iblis laknatullah alaih. Terkadang godaan itu lewat ayah, lewat ibu, atau bahkan lewat orang-orang yang kita sayangi, yaitu anak-anak kita. Semoga seluruh anggota keluarga kita mampu memetik pelajaran indah dan hebat dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, kita yang menjadi ayah, semoga bisa menjadi seorang ayah yang demokratis, adil, dan bijaksana, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak putranya bermusyawarah untuk melaksanakan perintah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi ayah yang otoriter. Yang kedua, bagi para wanita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ibu, semoga mampu meneladani Siti Hajar, yaitu profil ibu rumah tangga yang mendukung, membantu, dan mendoakan suami dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang saat ini masih menjadi anak-anak, remaja, semoga bisa meniru kesolehan Ismail yang dengan keimanan yang menancap ke lubuk hati dan ketakwaannya yang tinggi menjadikan ia sabar dan ikhlas untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sekalipun ia harus dikorbankan oleh ayahnya sendiri demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebuah keluarga sudah kuat, maka negara akan menjadi kuat dan hebat. Pada ayat ke-103 sampai 108 kita dapat membaca secara runtut sejarah keteguhan pribadi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat 103 Allah berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ayat 104, dan kami panggil dia wahai Ibrahim. Ayat 105, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Ayat 106, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Dan 108,
kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang kemudian. Nyatalah ayat ini, kita umatnya Rasulullah sampai hari ini ketika sholat selalu menyebut nama Ibrahim dan Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita akan sebut dan beliau akan disebut ila yaumil qiyamah, sampai dunia ini selesai. Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk itu, untuk meneruskan korban, Allah menggantinya dengan seekor sembelihan atau kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena keikhlasan dan ketakwaan yang betul-betul dari keluarga ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menebus, mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan tebusan sembelian yang besar, seekor kambing yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diteruskan oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Diakhiri oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa penting ajaran menyembelih hewan kurban dalam Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, Man wajada sa'atan walam yudhahi fala yakrobanna musallana. Barang siapa memiliki kemampuan tetapi tidak mau menyembelih hewan kurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Dari tegasnya larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah mendekati tempat sholat kami, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa menyembelih hewan korban berhukum wajib atas mereka orang-orang kaya. Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan hukum berkorban adalah sunnah muakkad bagi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila saat ini sebagian dari kita belum memiliki kemampuan berkorban, mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah memberi kita rizki yang cukup untuk berkorban. Sebab pahalanya orang berkorban sangat besar, sebagaimana diriwayatkan anna Dawud alaihi salatu wassalam qala ilahi ma sawabu man dhoha min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam qala sawabuhu an u'tiyahu bikulli sya'ratin ala jasadihi asrata hasanat wamhu anhu asra sayyi'at warfa'u lahu asra darajat walahu bikulli sya'ratin qasrun fil jannati wa jariyatun minal khuril ain wa markabun min dawatil ajhah. Sesungguhnya Nabi Dawud bertanya kepada Allah, Ya Allah, apa pahalanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkorban? Allah menjawab, pahala bagi orang berkorban adalah Allah akan memberi ganti 1 helai bulu hewan korban dengan 10 kebaikan. Allah akan menghapus 10 kejelekan, mengangkat 10 derajat, dan setiap helai bulu korban akan diganti di akhirat dengan sebuah istana di surga dan 1 bidadari yang amat jelita dan 1 hewan tunggangan yang bersayap. Masya Allah, subhanallah. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan berkorban tapi ia tidak mau berkorban sampai ia meninggal, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sebagaimana Nabi sabdakan, annahu qala man kana lahu sa'atun falam yudhahi falyamut insa'a yahudiyan aw sa'a nasraniyan.
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memiliki kemampuan berkorban tapi ia tidak mau berkorban sehingga ia meninggal, maka ia bisa meninggal dalam keadaan Yahudi dan juga bisa dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang begitu banyak. Oleh karenanya maka sembahlah Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci Rasulullah adalah orang-orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di akhir khutbah ini kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kurban di tahun depan, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghidupkan bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, karena Rasulullah mengatakan ada 10 hari yang kita diberikan pahala oleh Allah lebih dari pahalanya orang berjihad fisabilillah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min ayyamin al-a'malu sholih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Hari-hari yang ke-10 diantaranya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Kalau kita berbuat soleh, beramal baik, akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada jihad fisabilillah kemudian kembali. Kecuali yang berjihad kemudian gugur di medan jihad. Jamaah Idul Adha yang dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama dalam akhir khutbah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.